Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you Waalaikumsalam guys? warahmatullahi Semuanya wabarakatuh. hari-hari terakhir sebelum Ramadan seminggu lagi ini. Sebelum Lebaran, ya tinggal seminggu lagi. Barusan lagu Atas Nama Cinta saya kirimkan kepada seluruh warga dan mahasiswa masyarakat peserta masyarakat kuliah masyarakat Indonesia, struktur dan dinamika pasar. Jadi semoga ya kita melakukan semuanya dengan atas nama cinta itu mendapatkan barokah yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian tadi saya sebagai penyiar hari ini. Sampai ketemu lagi di frekuensi asal. Sampai jumpa. Saya balik lagi sebagai dosen. Saya dari kemarin role play sebagai penyiar. Kalian generasinya kalian itu kayaknya udah nggak ngerasain kirim-kiriman lagu melalui ini ya, melalui radio ya. udah nggak zaman. Masih Bu, Oh, masih ada masih kirim-kiriman dulu, lagu dari radio? masih Bu. Oh, luar biasa. Kalau yang di Jogja yang saya tahu masih mempunyai layanan kirim-kiriman lagu itu tuh Recep Buntung. Nah, Recep Buntung itu karena kebetulan kalau pas di mobil itu dengerinnya pas itu jadi masih ada kirim-kiriman. Oke, kita nggak ngomongin itu deh, kelamaan nanti kita. Baik, sesuai rencana yang kita susun minggu lalu. Hari ini kita akan mulai proses presentasi ke kelompok. Saya video-videonya semoga nanti sudah ditonton dan sudah dipahami semua ya, karena itu kerja keras luar biasa dari teman-teman di Watchdog, baik itu yang Watchdog dokumenter maupun yang Watchdognya. Jadi ya bagus lah menurut saya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita kita bikin aturannya dulu. Oke. Jadi nanti untuk setiap kelompok akan mempresentasikan hasil reviewnya atas video yang sudah ditonton itu maksimal 10 menit ya, 10 menit saja, karena ada 3 kelompok, jadi kan 3 kelompok itu kan berarti 10 kali 3 kan 30, kemudian tanya jawabnya mungkin 15, berarti kan 25, satu kelompok itu 25 kali 2 kali 3 itu sudah 75, jadi sekitar 1,5 jaman itu sudah dengan tanya jawab dan sebagainya. Jadi untuk presentasinya dipersingkat 10 menit saja. Kemudian seperti yang sudah disampaikan, yang wajib untuk menanggapi presentasi sudah ditentukan kelompoknya. Jadi kelompok 1 nanti presentasi kemudian ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 2 presentasi ditanggapi oleh kelompok 4. Kelompok 3 presentasi ditanggapi oleh kelompok 5. Itu ya. Jadi satu kelompok presenter ditanggapi oleh satu kelompok penanggap. Gitu. Nah, kemudian setelah semua anggota kelompok menyampaikan tanggapannya, baru kemudian dari kelompok lain yang bukan kelompok penanggap. Jadi kalau misalnya tadi kelompok 1 presentasi ditanggapi oleh kelompok 3, setelah dirasa cukup dari kelompok 3, maka nanti kelompok 4, kelompok 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu bisa memberikan tanggapan juga. Itu. Kemudian saya minta satu orang sebagai volunteer menjadi timer yang mengingatkan presentasi, waktu presentasi kurang 5 menit, kurang 3 menit, dan waktu habis. Siapa yang mau menjadi volunteer hari ini? Halo? Yang tidak presentasi? Yang tidak presentasi hari ini adalah kelompok 678 ya, 678 9 45.
345 ya 6789. Salah satu dari kelompok 6789 yang tidak presentasi, yuk biar cepat. Cuman ngingetin aja, ngingetinnya bisa nanti dari chat, grup chat, bisa juga nanti langsung dari kalau mau buka mood juga, buka kamera dan video juga bisa. Wait, sebentar ya, sebentar. Halo, saya kembali. Oke, saya kalau begitu, kalau tidak ada, saya masih yang tadi. Kalau tidak ada yang mau volunteer, saya tunggu aja deh. Saya minta tolong Mbak Aulia. Mbak Aulia Dina? Mbak Aulia Dina. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Tolong sebagai timer ya. Oh timer. ya. Ya, jadi timer. Nanti mengingatkan saja di apa namanya di grup ya, sorry di chat room, waktu kurang 5 menit, kurang 3 menit dan waktu habis. Jadi 3 kali. Oke? Baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, silakan dari kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Kelompok 1 itu ada Mas Ridho Al-Ghifari, Mas Alfi Komaruzaman, Ratna Yudini Khairunisa, dan Ita Askiati. Benar ya? Iya, Bu. Ya. Yuk dibuka biar saya bisa melihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya kami dari kelompok pertama akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai film dari Samin versus Semen. Yang pertama, film Samin versus Semen adalah sebuah video dokumenter yang berdurasi sekitar 39 menit dengan berlatar tempat di Kabupaten Kati, Rembang, dan Tuban di Jawa Timur. Film ini dibuat pada tahun 2015 yang diproduksi oleh rumah produksi Watchdog Image yang disutradarai oleh Dendi Laksono bersama Suprapta ARZ sebagai kameramen. Film ini bercerita tentang gerakan perlawanan masyarakat suku Samin untuk menjaga dan mempertahankan sumber mata air terhadap bencana
pembangunan pabrik semen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizkyati. Baik, untuk selanjutnya ada sinopsis film. Film Samin versus Semen dibuka dengan menampilkan keadaan sekitar pegunungan Kendeng yang subur. Namun ketika ada pembangunan pabrik semen, terlihat keadaan tanah menjadi tandus, sehingga menimbulkan kerusakan alam di daerah tapak pabrik semen. Pada film ini mengambil sudut pandang dari orang-orang Samin yang melakukan protes untuk menolak adanya pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Gunarti dan Kunretno merupakan warga dari suku Samin, bercerita mengenai perjuangan penolakan pembangunan pabrik semen. Kunretno telah melakukan perjalanan ke desa-desa tetangga yang juga mengalami penggusuran akibat dari pembangunan pabrik semen. Kunretno juga menemui warga Tuban untuk menceritakan proses perjuangan dan saling mengingatkan satu sama lain akan dampak dari pabrik semen yang telah beroperasi. Film ini diakhiri dengan warga Samin yang berbondong-bondong membentangkan spanduk dan bendera merah putih di tengah sawah sebagai aksi penolakan mereka terhadap pembangunan pabrik semen. Untuk analisisnya, yang melatar belakangi dalam film tersebut, timbul masalah, yaitu karena adanya kontradiktif antara negara dan masyarakat adat karena pemanfaatan kekayaan di Indonesia yang tidak jarang memunculkan gesekan-gesekan dengan masyarakat adat. Adanya konflik yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian penyebab timbulnya permasalahan tersebut karena adanya perbedaan kepentingan atas pemanfaatan sumber daya alam yang tersimpan di kawasan Pegunungan Kars Kendeng. Pegunungan Kendeng meliputi 4 wilayah, yaitu Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Tuban. Jajaran gua di Pegunungan Kendeng ini menyimpan potensi sumber mata air dan juga menyimpan potensi batuan kambing, sehingga hal ini yang membuat warga Samin melakukan perlawanan terhadap PT Semen Indonesia yang dianggap mengancam pertanian dan sumber mata air. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna Yudini. Kemudian, analisis video Mbak Ratnayu suaranya nggak terdengar? Halo, apakah kamu internet saya yang bermasalah atau gimana nih? Memang nggak kedengar, Bu. Monggo di Enggak kedengeran, Mbak. gimana? Suaranya Ratnayu nggak kedengeran. Iya, Mbak Ita aja atau masih sudah saja diteruskan dulu. Nanti Pak Yu kalau Mbak Ratnayu kalau sudah bisa masuk lagi dilanjutkan untuk presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan analisis yaitu yang ketiga, analisis video berdasarkan perspektif konflik. Dari konflik Samin versus Semen ini dapat dilihat bahwa masyarakat atau warga Samin menjadi semakin kompak dan peka terhadap kemanusiaan dan menghilangkan sifat apatis individu. Namun, kasus yang terjadi pada suku Samin memberikan perubahan pada kondisi sosial masyarakat suku Samin yang sebelumnya sudah tertata. Kondisi ini disebabkan karena kedatangan perusahaan PT Semen Indonesia yang melahirkan pro kontra di tengah warga Samin,
sehingga memunculkan perpecahan internal di dalam masyarakat Samin. Selanjutnya, penutup atau kesimpulannya, perebutan sumber daya alam yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara suku Samin dengan PT Semen Indonesia. Warga Samin yang bertekad mempertahankan sumber air, sementara PT Semen Indonesia bersikeras untuk melakukan kegiatan pembangunan pabrik semen, sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat suku Samin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil dari diskusi kami. Bila waktunya masih ada 2 menitan mungkin. Ya, baik, silakan. Ada yang mau ditambahkan dulu dari kelompok 1, meskipun sudah karena masih ada waktu 2 menitan kayaknya. Ada yang mau ditambahin lagi? Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok 3 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Itu kan mengapa kan suku Samin menolak? Tidak hanya jangan memandang secara negatif saja. Bahkan tenaga kerja bisa terserap oleh pabrik itu, dan lingkungannya yang tadinya belum ada industri, kemudian ada pabrik, bisa membangun pusat kos-kosan, bisa kan karena debu itu bisa membuat laundry seperti itu. Jadi jangan berpikir negatif saja, bisa untuk menambah ekonomi masyarakat seperti itu. Terima kasih. baik, terima kasih atas tanggapan dari Mas Teguh. Oke, kalau mau langsung dijawab aja, enggak apa-apa. Jadi mungkin bisa di stop dulu Mas, kalau misalnya sudah dirasa cukup. Teman-teman juga sudah mendapatkan materinya tadi di grup, jadi bisa melihat untuk ininya. Moga silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kok kenapa Samin itu teman-teman di Samin menolak gitu, padahal kalau dari sisi ekonominya lebih akan mendapatkan memberikan keuntungan yang besar. Silakan Mas Ridho, Mbak Ita, Mbak Ratnayu untuk menjawab. Salah satu silakan, atau mau bareng-bareng saling melengkapi juga enggak apa-apa. Ini kan diskusinya kelompok ya. Kenapa Yuk, sudah selesai diskusinya. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Teguh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa masalah ini timbul pro dan kontra. Saya akan menjelaskan pro dan kontranya tersebut. Yang pertama, dari pihak pro sendiri, dengan adanya pendirian pabrik semen, berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya dengan berjualan, membangun restoran,
membuat sewa penginapan, dan masih banyak usaha yang lain yang akan dapat dibangun, serta dukungan yang selalu diberikan oleh pihak pro kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di kecamatan tersebut dengan tujuan memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah tersebut dapat terwujud. Sedangkan dari pihak kontranya, yaitu adanya perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini terhadap rencana pembangunan pendirian pabrik sebagai salah satu kawasan yang diprioritaskan memiliki bahan baku semen yang berkualitas. Karena itulah pihak investor ini tertarik untuk dapat mengeksploitasi tanah kars yang terkandung dalam pegunungan Kendeng. Begitu. Oke, dari Mbak Ita atau Mbak Ratnayu, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Atau mau ditambahin? Ayo dilengkapi jawabannya Mas Ridho tadi. Oke, kalau tidak ada, monggo silahkan. Kalau dari kelompok 3, kalau yang ada yang masih ingin bertanya. Masih ada yang ingin bertanya, silakan kelompok 3. Dari kelompok lain? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang ingin Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Siapa ini? Maulana Judil Setiawan. Oke, silakan Mas Maulana. Saya mungkin hanya ingin menanggapi mengenai apa yang dikatakan oleh Mas Teguh tadi. Mengenai seharusnya suku Samin itu mempunyai dampak yang positif terhadap adanya pembangunan pabrik semen dengan adanya daya masyarakat yang bisa diperbantukan di sana. Namun kita harus memahami juga siapa itu suku Samin dan apa ajaran-ajaran suku Samin. Sejauh yang saya ketahui dari beberapa video yang saya lihat mengenai suku Samin adalah suku yang mendiami Jawa bagian utara ya, seperti Tuban, Pati, Blora, yang ia menganut dulunya ada sesepuh namanya, kalau tidak salah, Samin Suro Sentiko, dan satunya siapa saya lupa. Dulu itu pada zaman penjajahan dia melawan Belanda, tetapi tidak dengan kontradiksi perlawanan secara fisik, tapi dia secara ideologi. Contohnya adalah ketika ia ditanya oleh Belanda ingin kemana, ingin ke depan. Nah, itu salah satu siasat yang dilakukan apabila ia ditanya oleh Belanda, ia tidak menjawab secara sejujurnya, oh iya akan dari rumah ini, dari rumah siapa, karena itu akan membuat Belanda menaruh curiga terhadap ini. Nah, setelah berkembangnya waktu, suku Samin ini mulai menjadi suatu sistem kepercayaan ya, dari penganut-penganutnya tadi. Ada sejauh yang saya terima ada beberapa keyakinan ataupun ada beberapa adat-adat yang harus ditaati pada suku Samin ini, seperti memenuhi kebutuhannya hanya dengan bertani, terus tidak
melakukan apa ya, seperti pembaruan teknologi itu seperti agak gimana ya, ditolak ya, bahasa kasarnya ditolak lah begitu. Nah, jadi saya kira suku Samin ini walaupun jika di masyarakat biasa memang kita biasa ataupun berpikiran positif, tetapi jika kita melihat konteks suku Samin ini, ia cenderung pasif terhadap dunia luar. Nah, oleh karena itu mengapa mereka menolak adanya pabrik semen ini, karena mereka juga tidak merasakan dampak apapun, karena mereka juga menolak adanya istilahnya globalisasi begitu, karena mereka juga hanya bertani saja, tidak bersekolah, dan ya hanya semacam tradisional seperti itu yang diajarkan oleh Samin Sorosentiko tadi. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Maulana. Apa namanya, informasi tambahan yang ini harusnya disampaikan oleh kelompok 1 ya, memberikan artinya memberi konteks, istilahnya kalau di dalam penelitian adalah memberi konteks pada apa yang sedang kita review atau sedang kita teliti. Itulah kenapa di sini ada, di sistematika itu ada pendahuluan, ada sinopsis, ada analisis, dan itu sebenarnya bisa, karena ya gitu, sebagai sosiolog itu kita selalu bicara dalam konteks, tidak, dan apapun yang terjadi itu selalu terjadi dalam konteks. Dia tidak atau bukan sesuatu yang duduk tiba-tiba jatuh dari langit itu, tapi selalu ada konteks. Oke, ternyata ngomong-ngomong ternyata saya tuh salah baca ya. Harusnya yang menjadi penangkap itu kelompok 4, 5, 6 ya, bukan kelompok 3. Terus piye iki, guys? Iya, Lanjut Bu. seperti ini saja, maksudnya untuk yang hari ini kita tetap seperti tadi atau gimana? Karena kan berarti kelompok 4, 5, 6 ya. Oke, berarti sekarang ganti kelompok 4. Yang kelompok 3 sudah tadi, sekarang kelompok 4. Terima kasih Mbak Aulia atas remindernya. 5 menit lagi. Ayo dari kelompok 4 untuk menanggapi materi dari kelompok 1. Tidak ada? Baik, kalau begitu dari saya. Dari kelompok 4. Ya, ada nih. Oke, berdasarkan video Samin PS Semen yang sudah saya lihat itu terdapat oknum polisian yang melakukan tindakan koersif terhadap masyarakat suku Samin dan terhadap jurnalis. Nah, bagaimana tanggapan kalian terhadap hal tersebut? Yang seharusnya oknum polisi kan juga menghormati pendapat dari suku Samin, dan seorang jurnalis itu kan sedang meliput berita, sama-sama sedang melakukan pekerjaannya. Mengapa dari oknum polisi tersebut malah kayak tadi mengusir si jurnalis tersebut? Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih. Oke, silakan langsung kelompok 1. Yuk. Ajarnya itu harusnya kemarin ya, jadi jangan dipelajari sekarang karena kan materinya dipahami sudah dari beberapa, sudah ada seminggu. Jadi untuk menjawab pertanyaan sudah bisa. Yuk. Ini Mbak Aulia ini sangat strict untuk waktu, dan itu saya sangat berterima kasih. Sudah tinggal 3 menit. Yuk, mari kita jawab. Kelompok 1. Pendapat kalian terhadap tindakan represif polisi kepada warga di sekitar pegunungan Kendeng ya, itu di Samin dan teman-temannya, komunitasnya, ketika mereka melakukan protes, mengekspresikan pendapat dan lain sebagainya. Silakan. Mbak Ita, Mbak Ratnayu, Mas Ridho, silakan.
Tidak ada? Tidak bisa menanggapi? Sekalian oh ya, jangan lupa untuk memberikan penilaian kepada kelompok yang presentasi. Linknya sudah saya tulis di sini. Oke, kalau tidak ada, baik. Ternyata tidak bisa dijawab, Mbak Dani. Jadi kelompok 1 belum bisa menjawab. Nanti mungkin kalau di waktu yang lain mungkin setelah memahami detailnya mungkin bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kepada kelompok-kelompok yang sudah menanggapi pertanyaan, menanggapi jawaban, menanggapi presentasinya. Memang tadi yang sudah disampaikan oleh materi ini di luar materi sih, agak teknis. Memang untuk melakukan review itu tantangannya ada di pemahaman atas materi, dan untuk bisa mereview dengan baik maka kita harus para reviewer itu harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Karena tadi sebagaimana saya sebutkan, kejadian event atau situasi atau apapun, kalau kita menggunakan sebagai sosiolog itu tidak ada kejadian, tidak ada event, tidak ada peristiwa, tidak ada kasus yang tidak yang tidak kontekstual. Pasti dia berada dalam konteks. Konteksnya apa, itu yang harus kita pelajari dengan detail supaya kita bisa lebih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sekali lagi, mohon untuk dipelajari lebih detail, kemudian soal cara untuk mempresentasikan kerja kelompok dan sebagainya juga perlu ditingkatkan lagi ya. Karena bukan cuma di kelas saya tapi nanti di kelas-kelas yang lain, sementara kita belum ada banyak kepastian untuk kegiatan offline, jadi mungkin hal-hal presentasi online seperti ini segera untuk beradaptasi dengan hal seperti ini. Ini bukan cuma untuk kelompok 1 juga, tapi untuk kelompok yang lain. Oke, berikutnya terima kasih ya untuk kelompok 1. Kok tak stop videonya, maaf. Mau tak remove spotlight. Baik, berikutnya kelompok 2. Silahkan, siapa yang akan kalau untuk yang menjadi jangan lupa link untuk penilaian presentasi kelompok sudah saya buka ya. Kuncinya sudah saya buka, jadi bisa untuk menanyakan, untuk mengisi dan memberi penilaian. Beri penilaian yang sejujur-jujurnya teman-teman kalian, karena bukan penting untuk feedback mereka juga nanti di masa depan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 adalah Kala Benua, Mas Puspo, ya kan? Kemudian ada Mbak Umi Latifah, ada Asna Larasati dan Aulia Triana. Iya, Bu. Yuk. Silakan Mbak Umi, tadi sudah saya jadikan co-host ya untuk share screen. Bu, tadi saya yang jadi co-hostnya itu keluar lagi kan Bu, terus sekarang belum jadi co-host. Oke. Mbak Umi ya? Nggih. Oh ya, oke. Umi lagi, oke. Aulia. Izin share screen ya Bu. Silakan. Ini Mas Puspo beneran nggak mau buka kamera, mau tak spotlight biar semua orangnya bisa lihat. Oke, silakan Mbak Aulia standby ya untuk timer, begitu kelompok 1 mulai menyampaikan materinya bisa mulai di start time. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Masya Allah.
Udah keluar belum ya, Bu? Mbak, sudah. Wah, keren kalian. Presentasinya dari handphone, saya tidak bisa presentasi ya handphone. Sudah siap? Jadi ketahuan deh. Siap, Bu. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai analisis konflik dalam film Kala Benua. Pendahuluan, penolakan keras dari warga Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benua oleh PT TWPI ternyata membuahkan konflik. Di tengah ketidakpastian dan ancaman yang menghantui warga di sekitarnya, berbagai aspek berdampak dan adanya gerakan protes dari warga Bali menarik kami untuk mengulasnya dalam perspektif konflik dari Louis R. Foster. Kala Benua merupakan salah satu bagian perjalanan ekspedisi Indonesia Biru yang dilakukan oleh Jadi Laksono dan Ucok Suprapta atau pada tahun 2015. Dalam film ini berisikan penelusuran di berbagai tempat yaitu di Pulau Bungin, di Teluk Benua, dan Labuhan Haji di Lombok Timur. Film ini bertujuan untuk menemukan berbagai macam suara dari masyarakat yang ada di Bali hingga mereka melakukan demo pada 2013 lalu. Ada kutipan dari orang Bajo, yaitu meskipun lokasinya lebih dekat dengan perkampungan, orang Bajo tidak mengambil cara hidup untuk reklamasi selama 200 tahun Pulau Bungin menjadi 12 hektar. Seperti yang kita ketahui, Pulau Bungin sendiri merupakan pulau terpadat di dunia. Hal itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh warga kawasan Teluk Benua yang melakukan protes dengan adanya reklamasi. Warga lokal tersebut menyuarakan penolakan reklamasi yang berbentuk revitalisasi. Mungkin janji yang disiapkan oleh para investor memang terlampau manis sehingga pemerintah mendukung sejak awal rencana ini. Padahal kerusakan alam semakin di depan mata, dan tidak cukup itu saja, tantangan yang kini dihadapi di berbagai sektor kawasan benua ternyata tidak mudah, seperti adanya jaringan ekowisata atau JED yang berusaha mempertahankan adat dan budaya di tengah modernisasi dan turisme massal. Para pengelola wisata laut pun juga sedang menghadapi turunnya kualitas dari turis dan persaingan harga sejak 5 tahun yang lalu. Belum juga nelayan lokal di Bali dan Labuan Haji di Lombok Timur yang tempat tinggal juga mata pencahariannya terancam kalau pemerintah terus menutup telinga membiarkan proyek reklamasi tersebut berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kamilati. Belakang video ini diambil karena pada awalnya, pada tahun 1994, gagasan reklamasi Pulau Serangan. Pada awalnya terjadi reklamasi pada tahun 1994, seluas 300 hektar, zaman Orde Baru atau zaman Soeharto. Tidak ada yang berani berdemo, apalagi pada masa itu dikerahkan tentara. Setelah masa reformasi, reklamasi itu tersebut juga terhenti di tengah jalan. Berimbas penggusuran warga dan terjadi abrasi. Pada tahun 2011, perubahan peraturan pemerintah, adanya alih fungsi kawasan Teluk Benua yang awalnya
menjadi wilayah pengembangan dan pemanfaatan atau boleh direklamasi. Namun sebelumnya pada Desember 2011 jalan tol melintas di Teluk Benoa. Kemudian menarik investor properti PT TWBI pada September sampai Desember 2012, mulai menjajaki proyek reklamasi dengan memanfaatkan kawasan tersebut dengan mereklamasinya. Sampai dengan aksi tagar Bali tolak reklamasi, dampak lingkungan. Warga berpendapat bahwa dampak lingkungan karena Teluk Benoa itu kawasan konservasi, hutan mangrove jika dirusak akan merusak ekosistem di dalamnya. Nelayan akan kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena tidak adanya tempat untuk menampung sampan-sampan nelayan, apalagi hampir semua warga itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Ekonomi lokal yang berbasis budaya dan adat terancam. 2015, ekspedisi Biru Watchdog bertujuan untuk meninjau keadaan yang sebenarnya di Teluk Benoa, lebih mengangkat lagi suara masyarakat Bali. Mengapa masalah itu timbul? Masalah itu timbul berawal dari pada tahun 2011 perubahan penerbitan Perpres nomor 51 tahun 2014 menghapus pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi di wilayah Sarbagita menjadi berkurang luasnya. 2012 pembangun tol yang menghubungkan Teluk Benoa, Bandara Ngurah Rai dan daerah Nusa Dua Bali. Adanya pada tahun 2013 kekecewaan warga. Kabar reklamasi Teluk Benoa membuat warga demo turun ke jalan hingga ke laut sebagai wujud penolakan reklamasi yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup mereka. Warga berpendapat bahwa reklamasi ini disinyalir terdapat kepentingan lain di dalamnya. Pihak pengembangan akan mendapat banyak keuntungan. Kekecewaan warga diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat terhadap pemanfaatan Teluk Benoa. Pada tahun 2014, izin reklamasi, Perpres nomor 51 tahun 2014 dianggap menguntungkan investor. Hal ini tidak sesuai dengan dan merugikan masyarakat, melanggar UU di atasnya yaitu UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengolahan wilayah pesisir di mana pada pasal 17 ayat 4 Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Kemudian pada 2015 forum terbuka konsolidasi di Gedung Gubernur yang dihadiri perwakilan warga Bali, pemerintah daerah, dan investor. Pada forum tersebut, warga dengan jelas menolak adanya reklamasi. Akibat reklamasi Teluk Benoa, dampak sosial. Ya, Bu. Akibat reklamasi Teluk Benoa, dampak sosial hilangnya kawasan suci untuk upacara adat umat Hindu untuk bisnis, ketimpangan kepadatan di Bali Selatan, lalu dampak lingkungannya sedimentasi yang bertambah parah, merusak fungsi dan nilai konservasi pertanahan dan perairan Teluk Benoa. Analisis teori strukturalisme konflik Lewis Althusser. Untuk hal ini, konflik yang terjadi di Teluk Benoa yaitu konflik realistis, kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Lalu ada fungsi positif konflik, SV, safety valve, cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Dalam kasus ini pemerintah perlu menjadi penengah sehingga bisa menimbulkan suatu kebijakan yang bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Auliatri. Ya, mohon maaf, HP-nya agak-agak ya. Lanjut saja. Ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Keseimbangan ekosistem, keharmonisan sosial, budaya, ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat Bali, perlu diutamakan. Reklamasi Teluk Benoa sama saja merencanakan banjir di Bali, menghancurkan karang di pesisir pantai, menghilangkan pendapatan nelayan dan budaya sosial. Sekian dari kelompok kami.
karena waktunya udah mepet, silakan yang mau menanggapi, mau bertanya, dipersilahkan. Oke, sip. Makasih Mbak Liatrit, Mbak Asna, Mbak Umi, Mas Puspo atas presentasinya singkat dan alhamdulillah tidak pas banget ini waktunya, jadi pas banget. Silakan sekarang waktu saya saya serahkan kepada kelompok penanggap itu adalah kelompok 5. Kelompok penanggap untuk kelompok 2 adalah kelompok 5. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 2 yang presentasi sekarang. Entah saya nggak nanggap dari PPT-nya atau gimana. Jadi pertanyaan misalnya bagaimana seorang pembuat film ini menarasikan filmnya tersebut. Yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, di sini kalian mereview menggunakan teori konflik. Tapi apa landasan kalian mengatakan ini sebuah konflik? Atau ukuran mengatakan sesuatu itu adalah sebuah konflik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohmat ya tadi ya. Iya Bu. Ya, sip. Baik, terima kasih Mas Rohmat. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Puspo dulu terus Mbak Asna ya. Ya. Menurut kelompok kami, secara garis besar, mengapa kami menggunakan teori strukturalisme konflik? Karena di sini terjadi konflik kepentingan antara masyarakat Bali dan tentunya investor. Tentu kita semua tahu masyarakat Bali sangat menjunjung nilai tinggi adat istiadat mengenai alam, hubungan antar manusia, dan kegiatan keagamaan. Tentu apabila terjadi revitalisasi atau reklamasi ini akan mengganggu nilai struktur sosial di masyarakat Bali, dan tentunya dalam sisi ekonomis masyarakat Bali yang bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai pariwisata di perhotelan tentu akan terganggu dengan proyek ini, karena nanti kawasan ini akan tentu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki uang atau ekonomi yang kuat, sehingga masyarakat yang tidak memiliki uang akan disingkirkan dari wilayahnya sendiri. Istilahnya ini adalah bentuk penjajahan modern. Dan kami memilih realistis karena konflik realistis karena kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Tentu ini objek yang mengecewakan yaitu reklamasi oleh para investor yang tidak secara bijak mendiskusikan bersama masyarakat Bali. Lalu saya akan menjawab mengenai yang film, yaitu filmnya menarasikannya ya. Jadi saya kira pihak sutradara yang menarasikan film ini sangat bagus, karena mungkin Mas Rahmat dan semuanya bisa menonton nanti. Di situ nilai struktur masyarakat Bali dijelaskan semua, dari nilai pariwisata, terus nilai keagamaan, lalu nilai sisi ekonominya dijelaskan. Jadi ini sangat relevan dan menurut saya film ini bisa menyadarkan generasi muda untuk lebih sadar akan lingkungannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik. Berikutnya, monggo Mbak Asna tadi sudah mau menanggapi. Silakan dilengkapi. Dari kelompok 2 lainnya kalau mau menanggapi atau bukan menanggapi, mau melengkapi, silakan langsung speak up aja. Melengkapi sedikit dari pertanyaan Mas Rahmat dan pernyataan dari Mas Puspo tadi, yang kenapa kita bisa mengambil ini sebagai konflik, karena Louis Pasteur sendiri seperti yang sudah dijelaskan ada jenis konflik dari realistisnya. Kemudian ini merupakan konflik antar sosial, jadi ada dua kepentingan yang berbeda yang di antara warga Bali yang dengan investor yang ternyata didukung oleh pemerintah. Begitu. Oke, terima kasih. Mbak Umi, Mbak Aulia mau nambahin?
Kalau enggak, silakan Mas Rahmat tadi kayak mau melengkapi lagi. Oh, bukan, ini pertanyaan saya bukan kenapa kalian menggunakan teori konflik, tapi gimana kalian menentukan itu ini konflik, ini bukan konflik, nah gitu loh. Ini sebuah konflik loh. Nah, kalian mengatakan ini sebuah konflik, apa kalian yang menjadi dasar bagi kalian itu mengatakan ini sebuah konflik? Contohnya, pena jatuh, oh itu apakah konflik atau tidak? Kalau memang konflik, apa dasarnya pena jatuh itu jadi konflik? Misalnya berisik, itu menjadi standar. Kalau berisik itu akan terjadi konflik. Yang pertanyaan saya itu, kenapa, bagaimana kalian menstandarisasi itu sebuah konflik? Dikatakan sebuah konflik itu gimana? Bukan kenapa kalian menggunakan teori konflik? Siap. Gitu. Jadi ya mungkin jadi pertanyaan Mas Rahmat adalah bisa dijelaskan, teman-teman di kelompok 2 bisa menjelaskannya dengan misalnya menunjukkan dari video yang ditampilkan atau ditayangkan di dalam video itu bagian-bagian atau adegan-adegan atau peristiwa-peristiwa yang membuat teman-teman di kelompok 2 merasa bahwa oh ini ada konflik, oh inilah konfliknya. Mungkin lebih ke situ aja untuk menjelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan sedikit mungkin melakukan bahasa yang lebih sederhana ya. Jadi bisa dicek nanti di PPT bagian slide ke-6 mengenai mengapa masalah itu timbul, dan slide ke-5 latar belakang kala benua. Jadi kelompok kami menstandarisasikan ini sebuah konflik, ini tidak, itu berdasarkan apakah terjadi ketegangan yang ada di masyarakat. Contoh, apabila kita pihak investor dan masyarakat itu bisa melakukan suatu konsolidasi kebijakan yang bisa diterima semua, tentu ini tidak akan menimbulkan konflik, Mas. Contoh di sini ada aksi Bali tolak reklamasi. Tentu ini kan sebuah konflik. Kalau ini tidak ada sebuah konflik, pasti tidak akan ada aksi demo ini. Contohnya seperti itu. Lalu ada di video itu, di video YouTube-nya itu dijelaskan terjadi sering banyaknya masyarakat Bali yang diusir oleh para bule-bule yang memiliki fasilitas-fasilitas yang dimiliki investor. Jadi contoh, para bule yang punya investor itu memiliki pantai pribadi. Jadi masyarakat Bali yang nilai agamanya kuat itu kadang dari pantai diusir. Nah, ini kan tentu namanya konflik. Jadi kami melihat dari kasus ini terjadinya adakah ketegangan di masyarakat itu. Kalau tidak ada orientasi atau ketegangan di masyarakat, tentu kami tidak akan menggunakan teori konflik ini. Begitu berdasarkan pemahaman kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin Bu Ambar bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Siap, mantap. Mbak Asna tadi mau melengkapi juga. Cuma nambah sedikit. Warga Bali itu berjuang untuk menolak reklamasi ini tuh sejak lama, dari 2013 sampai 2019 ini. Itu dapat kita lihat di channel YouTube namanya Forum Bali, itu isinya semua penolakan yang warga Bali lakukan, dari aksi-aksinya, dari seniman, terus warga bangsa-bangsa juga. Kan itu juga merupakan suatu bentuk, sedangkan ada lain dari channel PTTWBI itu tuh yang juga menjelaskan mengapa mereka melakukan reklamasi atau revitalisasi ini juga ada di YouTube-nya mereka, dan itu cuma dijelaskan dari 2014 dan 2015 doang. Jadi itu tuh ada kayak pertentangan dua kelompok itu loh. Jadi kita melihatnya sebagai konflik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Umi, Mbak Ulia, mau melengkapi lagi? Jadi gitu Mas Rahmat, jawabannya, jawaban atas pertanyaan jenengan dari kelompok 5. Dari kelompok 5, ada lagi yang mau menanggapi atau dari kelompok lain? Kelompok 1, 3, 4, 5, 6, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau memberi komentar. Jogja panas yuk guys.
31 derajat sekarang. Yuk, kelompok lain dari kelompok atau kelompok 5. Kalau tidak ada, saya yang tanya ya. Mungkin melanjutkan ini ya, yang kalian pahami sebagai konflik. Apa yang kalian pahami? Konflik itu tuh apa? Konflik itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengeluarkan pendapat saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Bu. Gak apa-apa Mas. Jadi menurut saya berdasarkan video yang sudah saya dan teman-teman di kelompok saya review mengenai kala benua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik ini terjadi suatu disintegrasi atau perpindahan struktur sosial yang ada di masyarakat karena ada dari sisi internal maupun sisi eksternal. Jadi contoh, di sisi eksternal itu berasal dari tentu dari pihak investor dan yang didukung oleh pemerintah. Sedangkan dari sisi internal sendiri itu berasal dari masyarakat Bali yang justru mendukung adanya reklamasi. Jadi ada pihak yang setuju akan suatu pemikiran dan ada pihak yang tidak setuju dengan suatu pemikiran, sehingga menimbulkan suatu ketegangan yang bisa melalui ketegangan batin maupun ketegangan secara fisik. Nah, di sini ada penjelasan mengenai konflik realistis dan non realistis. Nah, konflik realistis di sini kekecewaan terhadap suatu objek tertentu, sedangkan non realistis bukan berasal dari tujuan yang persaingan buruk, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Nah, di sini kan realistis sangat jelas dilihat ini terjadi konflik secara batin maupun fisik di masyarakat Bali. Masyarakat Bali di dalam aksi demo ini terlibat konflik, ada yang setuju, ada yang tidak, sampai demo dengan melibatkan konflik, dan ada yang konfliknya batin, jadi terjadi pemusuhan. Nah, ini tentu ini tidak sehat untuk masyarakat Bali pada umumnya, sehingga saya kira perlunya peran pemerintah untuk mengkonsolidasi bagaimana caranya mengambil jalan tengah agar masyarakat Bali dan investor bisa mendapatkan keuntungan yang sama dan bijak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Usmati soleh tenan. Salam dan salamnya awal dan akhir tidak ketinggalan. Luar biasa. Kelompok 2 yang lain, ada yang mau melengkapi atau mau coba menjawab yang di dan apa yang kalian pahami tentang konflik itu sendiri? Konflik ini apa toh? Kita bolak-balik ngomongin konflik kita jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tapi kesimpulan review dari saya tentang performance dan lain sebagainya saya kasih di belakang setelah semua presentasi. Oke, ada lagi dari kelompok 5 mau menanggapi lagi, atau kelompok 4 atau kelompok 6, 7, 8, 9, kelompok 3, kelompok 1. Sudah cukup? Ya, kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya supaya bisa paham semua. Kami juga banyak belajar dari sini. Terima kasih. Betul. Aku ya tahu kok. Nah, ini yang aja pertanyaan ke kelompok 2. Kalau dari video yang kalian tonton sendiri, kalian tonton ya, kan itu kan kebetulan datanya dapat yang kalau benua. Lalu secara umum kesannya, selain yang sudah ditampilkan tadi, secara umum kesan yang tampak atau ditampilkan di dalam video itu, apa kesan yang kalian tangkap gitu? Begitu melihat video dari awal sampai akhir, terus yang langsung jeleknya gitu ya, atau yang langsung kebayangnya top of-nya ketika selesai menonton video itu, apa yang kalian tangkap kesan pertama? Ini terlepas dari yang ini karena ini pertanyaannya agak personal ya, jadi masing-masing anggota kelompok silakan untuk menjawab
sesuai dengan perasaan pada saat menontonnya itu. Kan setiap orang punya kesannya sendiri kan, menangkap kesannya masing-masing. Oh, filmnya gelap misalnya, kalau nonton film gitu, oh filmnya lucu, terus buat orang lain oh nggak lucu kayak gitu, biasa aja gitu. Oh filmnya horor, oh nggak horor kayak gitu. Ini kesan personal. Silakan dari untuk kelompok 2 saya mau nanya. Kesannya kalian Menjawab, Bu. Mas Uto. Saya akan mengeluarkan 2 statement saja. Yang pertama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mau apapun kita mencari ekonomi dimanapun kita berada, kita perlu bekerja sama dengan masyarakat lokal di situ, menghargai adat tradisi di situ. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira ini penerapannya belum dikata maksimal untuk masyarakat kalangan yang bawah. Jadi Indonesia itu dinikmati oleh kalangan masyarakat atas saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Mbak Asna. Saya satu kutipan aja, Bu. Ini dari video yang kita lihat itu ada kata-kata dari warga Bali yang cukup membekas gitu. Jadi ada yang mengatakan bantulah mereka yang membutuhkan bantuan. Kalau tidak bisa itu jangan menyakiti gitu. Menurut saya, ya. Nah, menurutmu gimana itu? Kalau kamu rasa, kamu bagaimana kamu menafsirkan dari pengalamanmu atau dari quote itu atau kutipan nyata? Ya, karena ini mengambil dari sudut pandang warga Bali yang kebanyakan kontra, dengan reklamasinya ini, menurut saya filmnya awalnya ya ternyata dijelaskan secara runtut begitu dari awal, dari berbagai aspek warganya, dari pariwisata, nelayan, terus juga ada dari imbas dari daerah lain di Lombok. Ternyata satu hal yang ada di Bali itu berimbasnya tuh banyak gitu loh. Dan itu terutama oleh alam, agama juga seperti yang dikatakan Mas Pusko tadi. Jadi dijelaskan semuanya dalam film dan itu sebenarnya dapat kita kayak pisah-pisah gitu loh, terus jadi urutan suatu kejadian gitu. Ternyata ya mereka warga Bali itu ada kayak pengalaman juga sebelumnya dari reklamasi yang mangkrak tersebut dari tahun 1994 dan ditambah lagi pemerintah yang ternyata nggak mendengar gitu loh dari suara-suara warga Bali dan demo-demo tersebut. Ya, oke. Mbak Aulia? Kalau dari saya pertamanya berpikir mungkin dari pandangan pemerintah dengan adanya reklamasi ini tuh buat memajukan daerah tersebut gitu. Karena kalau pemerintah ngeluarin kayak gitu pasti ada alasannya dong. Nah, pasti ada tujuannya gitu. Mungkin untuk memajukan Bali kan internasional gitu. Jadi apa nih yang harus dituju lagi gitu. Tapi di samping itu dampak negatifnya itu banyak sekali, apalagi untuk lingkungan gitu. Jadi akhirnya saya masih bingung gitu. Ini tuh bagus apa enggak ya buat lebih ke sisi negatif atau positif gitu. Tapi negatifnya itu banyak banget. Tapi kita juga harus mendukung dong pemerintah, tujuan pemerintah gitu. Oke, sip. Mbak Umi, thank you Mbak Aulia ya. Mbak Umi, silahkan. Kalau saya berpikirnya itu, gimana ya Bu? Nggak adil banget. Kenapa? Dari yang saya baca itu Bu, Sorry, nggak adil buat siapa? Nggak adil buat rakyat kecil. Oke, terus? Apalagi saya menyamakan saya kan juga rakyat kecil kan Bu, ibu bapak saya juga jadi petani, jadi nggak gimana ya, kan sekarang pupuk juga mahal ya? Jadi susah, mahal, jadi kayak bener-bener yang dari atas tuh
nggak memikirkan rakyat bawah gitu Bu. Oke. Jadi terasa sekali ya, terasa sekali Iya, Bu. ketidakadilannya ya. Oke, sip. Ya. Makasih Mbak Umi, makasih Mbak Asna, Mbak Aulia, Mas Puspo atas presentasinya dan kesannya. Saya lupa ya kelompok saya nggak ada kesan, nanti setelah presentasi kelompok 3 ya saya akan tanya kesan di akhir nanti, dan itu akan jadi pertanyaan template dari saya untuk semua anggota. Terima kasih sekali lagi juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada kelompok 2. Oke, nah berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya, ke sesi presentasi yang terakhir dari kelompok 3. Mohon maaf Ibu, izin share screen. Ya, Mbak Permata ya. Sudah saya jadikan co-host dirimu? Sudah, Bu. Ya. Silakan. Salam, saya mulai ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Aduh, sebentar Bu, adik saya. Lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang negara, wabah, dan krisis pangan. Kelompok kami terdiri dari Teguh Basori, Umi Lailatul, Hana Fikriatus Solihat, dan Permata Egi Hairunisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hana. Terima kasih. Ya. Pandemi COVID-19 menjadi ancaman global, saat ini membawa dampak pada berbagai segmen, termasuk jaminan akan ketersediaan pangan. Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations 2020 menyatakan pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi keamanan pangan melalui gangguan ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasokan makanan. FAO memprediksi krisis pangan dan kekeringan akan melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 ini menerpa Indonesia sejak pemerintah mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk pertama kalinya terdeteksi 2 kasus pasien positif COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit dengan resiko penularan tinggi sehingga menyebabkan kedaruratan yang memaksa pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut seperti social distancing, mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker saat berpergian, dan work from home. Pandemi ini memaksa hampir seluruh elemen masyarakat melakukan semua aktivitas dari rumah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak mengenai kelangkaan bahan pangan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Desa yang menjadi pusat produksi pangan yang memproduksi fungsi strategis untuk memastikan adanya pangan di tingkat desa sampai nasional, sebagai upaya mengatasi lahan pertanian yang semakin menipis karena adanya alih fungsi lahan untuk dijadikan kawasan industri, perlunya kekreatifan dalam hal memanfaatkan lahan yang ada untuk tetap bertani dan setidaknya mencukupi kebutuhan keluarga sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Teguh Basori.
Oke, Mbak Permata katanya sinyalnya nggak kurang bagus. Ya, sekarang berarti sudah di bagian sinopsis ya. Film ini menggambarkan kondisi negara kita saat ini yang terkena imbas dari adanya pandemi COVID-19. Dari film ini diceritakan bahwa pandemi saat ini telah berdampak pada krisis pangan yang melanda Indonesia dan dunia. Dampak terhadap krisis pangan ini dirasakan hampir oleh semua elemen masyarakat, terutama yaitu kelompok petani. Lahan mereka yang semakin menyempit, padahal kebutuhan akan pangan semakin meningkat dan tinggi, ditambah kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut stok beras harus tetap tercukupi. Tetapi malah sekarang adanya penggusuran lahan terjadi di mana-mana untuk kepentingan infrastruktur dan proyek. Padahal sebagian besar penduduk hidup bergantung pada lahan pertanian yang digusur itu. Dan untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat ini, di sisi lain luas tanah pertanian semakin menyempit untuk memproduksi pangan semakin berkembang. Sehingga dapat menjadi ancaman krisis pangan karena alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selanjutnya, latar belakang masalah dan akibat. Nomor 1 yaitu pemerintah tidak memberi kesempatan petani untuk mengembangkan lahan yang berupa nilai kerugian ekonomi berupa hilangnya kesempatan kerja pertanian. Yang kedua, nilai ekonomi produksi padi yang hilang. Yang ketiga, berkurangnya pendapatan usaha tani padi. Yang keempat, berkurangnya penghasilan total rumah tangga petani. Yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur dan produksi pangan menggusur lahan produktif penghasil pangan. Yang pertama yaitu lahan pertanian semakin sempit. Yang kedua, mengubah pola pikir masyarakat sehingga mudah diiming-imingi gaji di bidang tambang. Yang ketiga, semangat bertani hilang. Dan yang terakhir, pemerintah presiden untuk mencetak sawah baru di Kalimantan Tengah seluas 900.000 hektar yang akan mengakibatkan menambah kerugian negara yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yaitu proyek 1 juta hektar gambut dan sangat merusak alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Permata. Mohon maaf Ibu, mungkin saya bisa dijadikan co-host. Ini sudah saya share Mbak Permata, jadi bisa langsung ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau masih mau jadi co-host juga nggak apa-apa. Permata 2 ya. Yang Permata lagi Khairunisa, Bu. Oke. Sudah, berarti ini saya stop share dulu atau gimana? Iya, Bu. Sip. Selanjutnya mengenai analisis, kami menggunakan teori konflik. Jadi di sini petani di Indonesia sebagian besar tidak memiliki tanah produksi, sementara sebagian tanah dikuasai perusahaan besar yang melakukan alih fungsi ke non-pertanian seperti perusahaan kebun sawit, karet, kehutanan, dan perusahaan properti. Pemerintah saat ini kurang menyuplai kebutuhan dasar petani. Penurunan produktivitas terjadi karena petani tidak memiliki tanah sendiri serta distribusi pupuk, benih, dan alat penunjang produksi. Hal ini menurunkan
Hal ini menurunkan produktivitas produksi karena memang petani hanya mengandalkan musim penghujan. Di sisi lain, pemerintah juga membuat kebijakan yang dinilai akan mematikan produksi pangan petani dalam negeri. Kebijakan impor beras masih terus diberlakukan, sedangkan selama ini tidak ada kebijakan yang melindungi hasil pertanian lokal. Nah, seharusnya Presiden, Menteri Agraria, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, hingga Kapolri harus melihat situasi agraria selama masa pandemi, karena seharusnya petani didorong untuk secara aman menggarap pertanian demi mengatasi krisis pangan dan menjamin kebutuhan suplai pupuk serta alat pertanian modern, bukan malah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, strategi mengatasi alih fungsi tanah. Yang pertama, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Yang kedua, membatasi alih fungsi tanah sawah yang memiliki produktivitas tinggi dan menyerap tenaga kerja pertanian dalam upaya mengurangi pengangguran. Yang ketiga, membatasi luas tanah yang dapat dialih fungsi di setiap kabupaten atau kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri. Yang terakhir, alih fungsi lahan sebaiknya dilakukan pada lahan yang memang sudah tidak produktif. Di balik semboyan Gemari Palo Jinawi ada keterpurukan yang akan melanda negara ini karena kurangnya peminat kaum muda untuk berkecimpung di sektor pertanian, adanya keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan besar-besaran dapat menyebabkan krisis pangan. Maka dari itu perlunya ketahanan pangan untuk memperoleh kondisi di mana individu mampu hidup produktif dan sehat berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Oke, sip. Terima kasih kelompok 2. Cukup. Ya, kelompok 3. Sorry, kelompok 3. Saya itu dari tadi salah-salah nomor terus, Masya Allah. Jam-jam rawan, ini jam 11. Oke, baik. Penjelasannya cukup ringkas dan on time. Berikutnya kepada kelompok 6 untuk memberikan tanggapan. Silakan, kelompok 6. Tanggapi, Bu. Ya, silakan Mas Bagas. Dari kebijakan pemerintah mengimpor beras, lalu apa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan hasil pertanian masyarakat Indonesia? Pada masyarakat Kalimantan itu kulturnya kan bukan petani, sehingga masyarakat di daerah situ kurang pengalaman untuk kegiatan bercocok tanam. Terima kasih. Oke, alternatif kalau tidak impor beras, lalu apa yang harus dilakukan? Gitu ya Mas Bagas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Jadi seharusnya kebijakan mengimpor beras itu bisa ditekan dengan cara petani-petani lokal yang berasnya bisa diolah oleh bulog, lembaga bulog, jangan hanya ditimbun saja di stok bulog, kemudian nanti didistribusikan untuk mempengaruhi harga agar stabil. Jadi agar sebagai petani muda saya mengeluhkan bagaimana harganya semakin miring. Jadi waktu panen melimpah harganya miring karena stok dari luar itu tadi. Bukan hanya itu, masalah pupuk tadi. Jadi kita dipersulit. Jadi sebagai petani itu harus memiliki kartu tani. Jadi kalau tidak memiliki kartu tani, sulit untuk mengakses pupuk tersebut sehingga harganya semakin mahal dan sampai di petani-petani cilik seperti keluarga saya itu jadinya harus beli di toko menjadi lebih mahal, kurang lebih per 1 kilo itu selisih 6 sampai 10 ribu. Jadi untuk masyarakat Kalimantan tadi solusinya ya kita harus mengadakan penyuluhan dengan lembaga-lembaga di sektor pertanian agar masyarakat itu bisa mengetahui bahwa menjadi petani itu mudah untuk mengatasi krisis pangan di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahi kelompok 3?
Ada yang mau menambah? Tadi dari pertanyaannya Mas Bagas tadi, kalau strateginya, kalau tidak boleh, kalau enggak, kalian tidak menganjurkan ini, menganjurkan impor beras, lalu apa strategi atau alternatif yang dilakukan untuk mengatasi krisis pangan? Karena ngeri, ini kan masa depannya kalian yang akan menjadi kelompok 3. Tidak ada yang menambahi, jadi cukup dari Mas Teguh saja. Dari kelompok 6 ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Boleh? Ada 4 orang yang kelompoknya. Nah, atau dari kelompok lain? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Rahmat. Ini bukan pertanyaan, tapi tanggapan saja karena saya mendengar pangan ini kait eratannya dengan Bulog, karena Bulog adalah penampung beras. Kebetulan saya pernah beberapa hari coba bekerja di Bulog, dan ternyata kenapa beras Bulog itu murah? Itu ternyata mereka beli beras dari Thailand dan Vietnam, dan beras itu dicampur dengan perbandingan 2:1 atau 3:1 lah kalau saya nggak salah. Besar sekali ya perbandingannya. Ya, yang 3 itu beras impornya, yang 1 beras kita. Enggak Bu, tapi ini berasnya saya lihat tahunnya itu udah tahun bawah, udah tahun 2017 atau 2016. Saya sempat nanya ke kepala Bulognya, katanya kita kan nggak impor beras lagi, kok masih ada beras impor. Ternyata memang terjadi penimbunan kayaknya Bu, soalnya habis ini datang lagi beras ke sana. Yang cukup berarti aneh. Terus yang beras kita sendiri penyerapannya gimana oleh Bulog? Itu saya nggak nemuin beras kita sendiri, tapi Bulog bikin merek sendiri dengan beras itu ternyata. Dengan beras yang impor itu ya, beras impor tapi dia ganti mereknya gitu kan? Ah iya, ganti merek. Ya, cuma ganti mereknya. Ya. Dikemas ulang gitu toh istilahnya toh? Ah iya Bu, dikemas ulang. Dimasukin ke karung 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Oh, pantasnya kita dan mungkin saya kebetulan waktu itu ada proyek Bulog itu untuk dana COVID, dan ternyata setelah itu berasnya itu nggak dicairin, malah dibuka lagi dan dimasukin ke dalam karung yang lain. Ya. Itu pengalaman, cuma share pengalaman bagaimana sih Bulog itu bekerja. Terima kasih Mas Rahmat, itu informasinya on the spot banget ya gitu, artinya dari langsung dari pengalaman. Dan kayaknya mungkin kalau saya tidak salah itu kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu lah, atau bulan lalu kalau saya tidak salah. Itu kan sudah Jokowi sudah menyampaikan rencananya dia. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu awal bulan dia bilang kita tidak akan impor, kita akan impor beras gitu, untuk menghadapi Lebaran. Kayaknya awal bulan April, ini kan bulan Mei ya, sekitaran awal bulan April. Itu Jokowi pernah dia mengeluarkan statement bahwa pemerintah akan mengimpor beras gitu kan. Terus pada protes kan, kalau kalian mengikuti itu tuh pada protes. Petani protes, Bu Susi Menteri Kelautan, mantan Menteri Kelautan itu, beliau juga protes keras, kemudian minta jangan intinya menginginkan supaya statement itu dibatalkan atau kebijakan pemerintah itu dibatalkan.
Lalu dan memang iya kemudian si Jokowi mengelesnya, bukan mengelesnya, merevisi statementnya dengan mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan impor beras sampai bulan Juni. Itu. Setelah bulan Juni ya ya bulan Juni ini dia mau apa namanya mau impor atau enggak ya gitu ya katanya. Dan kalau dugaannya kalau tadi ini saya menyambungkan dengan ceritanya Mas Rahmat tadi ya, kalau misalnya Jokowi berani bilang sampai bulan Juni tidak impor, itu artinya memang stok beras impornya masih banyak. Setidaknya tadi dari ceritanya Mas Rahmat tadi kan jadi nyambung ya, kalau misalnya stok beras itu sebenarnya masih banyak, stok beras impor. Ini kan membuat penyerapan beras lokal itu jadi sangat kecil, gitu, dan nggak bisa bersaing dengan, terutama dalam hal harga, tidak bisa bersaing dengan harga dari beras impor. Karena tentu saja harga beras lokal itu jadi lebih mahal karena kan ya banyak ceritanya. Ini nanti setelah selesai kita presentasi kita akan semoga ada waktu untuk meneliti satu-satu aspek-aspek yang memberikan dinamika di dalam masyarakat Indonesia. Anyway, thank you Mas Rahmat atas informasinya. Ada lagi dari kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 7, 8, 9. Kalau ada yang mau menanggapi? Ada? Kalau tidak ada, pertanyaan yang sama kepada kelompok 2 tadi. Pertanyaan personal. Apa yang kesan yang kalian tangkap? Kesan pertama setelah menonton video ini, apa yang kalian dapatkan? Saya itu mencari padanan kata kesan itu kok belum nemu ya, tapi intinya gitu deh. Kalian setelah selesai menonton video, lalu apa yang ada di kepala kalian, pergulatan pemikirannya, apa yang muncul, pertanyaannya. Ini tadi saya bilang terlepas dari yang sudah kalian presentasikan tadi, maka saya hanya mau minta pendapat personal. Silahkan dari Mas Teguh. Terima kasih Mbak Aulia, waktu sudah habis ya. Waktu masih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai kelompok kami saya memandang bahwa personal ya Mas, pendapat personal aja, bukan pendapat kelompok. Sebagai petani cilik kami dimatikan secara perlahan. Lah bagaimana? Sulit untuk mencari pupuk, dipersulit di jam-jam tertentu dibatasi, dan harganya kalau nanti sudah panen harganya semakin murah. Jadi menghadapi krisis pandemi saat ini, kita sebagai generasi muda harus kreatif. Walaupun hidup di kota, hidup di desa, harus bisa mencapai ketahanan pangan secara mandiri. Contohnya bisa membuat pot-pot kecil di rumah untuk membuat tanaman sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi contohnya nanti seumpama kita berinteraksi dengan orang, kemudian isolasi mandiri lah, seperti itu. Bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Seperti itu Bu, dari saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Teguh. Berikutnya Mbak Umi, apa yang muncul di kepalamu setelah selesai menonton video ini? Miris Bu, karena semakin sedikit penerus bangsa yang minat dengan mata pencaharian sebagai petani. Berhubung Bapak Ibu saya juga petani dan juga merasakan seperti Mas Basori itu, jadinya semakin kesini itu seperti tidak berharga gitu. Mungkin dari hasil panen, mungkin menurut saya
kalau kurangnya minat itu karena sudah banyak pemuda-pemuda gitu atau pemuda-pemudi itu lebih tertarik pada bekerja pada pabrik atau perkantoran seperti itu. Jadinya kurang gimana ya? Kurang respect. Begitu Bu. Kurang respeknya kepada pemuda yang bekerja di kantoran. Bukan, ada penerus bangsa. Iya. Oke, thank you. Berikutnya Mbak Hana. Mbak Hana, apa yang muncul di kepalamu, di otakmu, di pemikiranmu setelah selesai menonton video ini? Mbak Hana? Mbak Permata? Pak Permata? Mbak Hana dan Mbak Permata, are you still there? Kalau Mbak Hana itu sepertinya itu kendala sinyal sepertinya. Oh ya, oke. Mbak Permata masih ada kah? Belum bisa join katanya. Oh ya, baik. Oke, baiklah. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya dan kesannya tadi. Kalau saya apa namanya, memang ya sama deh. Pokoknya nonton film-filmnya Watchdog itu pasti membuat dekat. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Ini tadi saya masih utang pertanyaan ke kelompok 1. Masih ada ya kah di sini? Teman-teman kelompok 1, pertanyaan yang sama seperti kelompok 3 tadi. Kesan yang muncul di kepala setelah selesai menonton video Samin versus Semen. Mas Ridho, Mbak Aulia, sama Mbak, bukan Mbak Aulia ya. Ya, dari kelompok 1, Mas Ridho, Mbak. Siapa lagi, saya kok lupa. Bu sama Nayu. Yuk, dari Mas Ridho dulu. Ya, Mas Ridho, Ratnayu, dan Mbak Ita, bukan Mbak Ita Askiati, Mbak Ratnayu, dan Mas Ridho. Kalau Mas Alfinya kan nggak ada ya. Assalamualaikum Bu. Ya. Silakan Mas Ridho. Ya, menurut dari pertama saya lihat itu memang upaya dari pemerintah itu bertolak belakang dengan apa yang suku Samin. Ya. Tapi dari semua itu pasti ada pihak pro dan kontra. Tapi kebanyakan di sini menyebabkan kontra, yaitu seperti adanya perbedaan pendapat tersebut. Gitu, Bu. Ya, kalau Mas Ridho sendiri rasanya gimana? Kalau menurut saya emang dari segi masyarakat memang bagus buat pemasukan dan upaya pengembangan pariwisata serta dan lain-lain, tapi juga di samping itu menyebabkan sebuah kontra terhadap masyarakat suku Samin tersendiri tentang apa yang telah ada sejak zaman leluhurnya itu, yaitu tentang mempertahankan sumber-sumber daya alamnya. Oke, thank you Mas Ridho. Monggo Mbak Ratnayu dan Mbak Ita Askiati, apa yang
kalian rasakan, kalian pikirkan setelah selesai menonton video Samin versus Semen. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam. Kalau saya setelah menonton film tersebut, salut sama persaudaraan suku Samin yang tetap mempertahankan tanahnya untuk bertani. Namun ya itu aparat keamanannya malah bertolak belakang sama suku Samin itu. Karena ya perbedaan kepentingan. Suku Samin yang tetap mempertahankan tanahnya untuk bertani, sedangkan dari pihak Semen itu untuk pembangunan pabrik-pabrik tersebut. Begitu, Bu. Oke. Jadi kalau Mbak Ratnayu merasa bahwa kita ya kompak gitu ya, orang-orang Samin itu kompak, solider gitu, solidaritasnya tinggi gitu kan. Oke. Monggo Mbak Ita Askiati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut saya, kesan setelah melihat video itu dalam aksi penolakan pembangunan pabrik semen, upaya masyarakat dalam memperjuangkan tanah kelahirannya itu sangat keras, sehingga terkesan bahwa warga Samin yang kontra dengan pembangunan PT Semen itu terkesan sangat tertutup dengan adanya perubahan. Mereka terlalu mengikuti adat yang sudah ada sejak zaman dulu. Namun di sisi lain, ada rasa solidaritas warga Samin yang terkesan sangat kompak dalam mempertahankan tanah kelahirannya, khususnya pada kaum perempuan yang pantang menyerah dalam melawan pembangunan pabrik semen tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ita. Yes, ya jadi terima kasih kepada semua yang sudah presentasi hari ini, dan saya salah satu alasan kenapa saya menanyakan kesan itu sebenarnya ya jadi gini, kasus-kasus yang ditampilkan atau ya kasus-kasus yang ditampilkan dalam video itu tuh sebenarnya kan bukan sebenarnya, memang beneran ada gitu di Indonesia ada. Sering di banyak kasus, di banyak hal, ada banyak lini, banyak sektor tuh hal-halnya kayak gitu tuh, kasus-kasus itu tuh tidak muncul di media. Ya, kalaupun artinya tidak muncul di media itu tidak pemberitaan di media itu tidak seheboh misalnya pernikahannya Atta Halilintar dengan Aurel kayak gitu. Jadi nah ini maksud saya dengan menonton video-video itu setidaknya kalian jadi aware, jadi sadar bahwa Indonesia itu kalau kita merujuk pada materi yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa potensi integrasi dan disintegrasi di Indonesia itu luar biasa dan nggak bisa ada yang sudah selesai ditangani, ada yang belum gitu. Nah feedback saya kepada para kelompok yang presentasi overall bagus, overall okay, you guys done it very well dengan dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk berdiskusi secara langsung. Entah saya nggak tahu gimana caranya kalian diskusi ya, nonton sendiri-sendiri sih, mungkin nonton sendiri-sendiri, tapi kalau pembahasannya di kelas di dalam diskusi kelas di kelompoknya saya nggak tahu bagaimana caranya, kalian lebih ngerti. Nah tapi memang seperti saya singgung tadi di kelompok 1, selesai pemaparannya kelompok 1, memang ketika kita membuat review, kekuatan dari sebuah review itu adalah kekayaan pengetahuan kita terhadap konteks di mana situasi itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, di mana event itu terjadi, dan lain sebagainya. Mempelajari konteks itu akan memberikan
memberikan kemampuan dan akan memperkaya analisis kita. Itu akan memperkaya analisis kita. Dan sekali lagi saya menyampaikan dan menekankan bahwa posisi manapun yang kalian ambil atau standing positionnya kalian ada di mana, itu tidak akan tidak akan salah. Posisi yang kalian ambil dimanapun itu tidak ada yang salah dan benar dalam mata kuliah ini, dan terutama dalam sosiologi. Yang ada adalah argumen pendukungnya. Kamu sudah memilih yang ini, oke, tapi argumenmu apa untuk mendukung standpointmu? Nah, ini jadi buat kalau sementara memang kita masih belajarnya baru 2 teori ya, karena masih di tahun pertama, dan ini yang memang banyak dipakai perspektif konflik dan fungsional. Tapi nanti di kelas-kelas yang di atas kalian akan mempelajari lebih banyak teori lagi, dan kalian semakin memahami bahwa semua tidak ada lebih baik dari teori yang mana yang lebih kuat menyanyikan argumen pendukungnya. Nah, yang kemudian yang kedua berkaitan dengan video itu sendiri. Sekali lagi video ini memang setidaknya dengan mempelajari lebih detail video atau satu kasus yang ada di dalam video itu, kita jadi paham bahwa struktur dan dinamika di dalam masyarakat Indonesia itu sangat beragam, dan potensi yang tadi disebut potensi integrasi dan disintegrasi di dalam masyarakat Indonesia itu sama besar ya. Potensi integrasinya besar, potensi disintegrasinya besar. Nah, kalau meskipun jadi saya tadi menyinggung bahwa standpoint Anda itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Akan tetapi kita juga perlu mungkin dengan mempelajari mana yang lebih mempelajari konteks gitu ya, mempelajari konteks tadi, kemudian lebih banyak membaca, lebih banyak menambah informasinya, kita akan menjadi memahami lebih detail. Salah satu contohnya misalnya dalam film Samin versus Semen, yang menjadi alasan utama, ini sepemahaman saya, yang menjadi alasan utama kenapa suku Samin menolak pembangunan pabrik semen itu adalah karena eksploitasi gunung kapur yang ada di sekitaran lingkungan itu akan menghancurkan sungai bawah tanah yang ada di bawah Gunung Karsi. Dan ini bagi suku Samin itu menjadi jauh lebih penting menyelamatkan sumber air, karena dengan adanya sumber air itu keberlangsungan hidup keturunan Samin dan dan petani yang ada di sekitar itu lebih terjamin, karena sumber air itu adalah menjadi sumber untuk air minum, kemudian juga sumber untuk irigasi. Jadi bukan semata-mata, bukan hanya persoalan membangun semen kayak gitu, bangun pabrik semen. Ada ideologi penyelamatan lingkungan yang coba untuk dipertahankan gitu oleh kelompok Samin, suku Samin. Amatan saya mungkin salah, karena mungkin saya kurang teliti dalam membaca atau menonton video. Kemudian untuk Kala Benua, ya Kala Benua itu juga soal persoalan sebenarnya, selain karena
yang menjadi isu yang diusung pertama kali itu adalah soal kelestarian lingkungan, penyelaman lingkungan. Karena kalau benua itu direklamasi, maka yang akan mengalami kerugian pertama itu adalah tentu saja lingkungan akan struktur dan ekosistem lingkungan yang ada di sekitar kala benua juga akan berubah. Kemudian terumbu karang akan hancur, kemudian hutan mangrove yang ada di sana juga akan hancur, akan hilang mungkin karena akan diperluas tanah pulaunya itu, lagunanya itu akan ditutup, akan ditutup tanah itu dijadikan pulau, jadi pulaunya jadi akan lebih luas gitu. Kemudian sehingga itu perubahan ekosistem lingkungan yang disebabkan karena perubahan struktur, perubahan luasan geografis sebuah wilayah itu secara langsung akan mempengaruhi para nelayan yang ada di kala benua. Mereka kalau dulu misalnya karena masih ada mangrove gitu ya, hutan mangrove di sekitaran itu, jadi banyak ikan, sehingga kalau mereka mencari ikan tidak harus terlalu jauh berlayar sampai ke tengah laut gitu ya, seperti itu. Atau sehingga ketersediaan ikan itu terjaga karena ada supporting dari hutan mangrove yang ada di situ. Nah, kalau ini dihapuskan, hutan mangrove-nya ditebangi, dihapuskan karena ditutup dan akan direklamasi, ikan-ikan tidak akan datang lagi ke situ, nelayan akan berlayar semakin jauh. Berlayar semakin jauh berarti mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli bahan bakar, untuk membeli bahan makanan selama mereka berlayar. Kemudian karena perjalanannya juga lebih jauh, maka hasil dari tangkapan juga akan dijual dengan harga yang lebih mahal. Sementara situasi ekonomi masyarakat sekitar itu juga tidak naik. Jadi efeknya berantai gitu ya, efeknya berantai. Belum lagi soal reklamasi itu menutup akses warga lokal untuk mengunjungi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang dianggap suci oleh warga lokal menurut agama mereka. Itu. Kemudian yang soal negara krisis pangan, ya sebenarnya yang coba untuk ditawarkan selain impor beras, untuk menolak impor beras itu adalah yang ini dari zaman saya sekolah SMA dulu adalah diversifikasi pangan dengan mengurangi konsumsi nasi, konsumsi beras itu cukup signifikan kalau misalnya bisa dilakukan secara konsisten oleh sebagian besar warga. Terus terang saya sendiri belum bisa, saya masih tergantung nasi banget, saya belum bisa move on dari nasi. Jadi kalau sahur ya harus pakai nasi, buka ya gitu nasi gitu, kalau nggak puasa ya sehari 3 kali mungkin bisa makan nasi. Tapi padahal sumber karbohidrat itu bukan hanya dari nasi ya. Ada banyak sumber karbohidrat dan Indonesia itu cukup kaya dengan varian atau jenis sumber karbohidrat. Itu banyak sekali. Cuman memang kita tidak terbiasakan untuk mengkonsumsi karbohidrat itu selain nasi. Sehingga terbentuklah mindset kalau belum makan nasi itu belum makan. Itu saya sama anak saya itu dari tahun 2016 sampai sekarang itu selalu berdebat soal, aku tuh sudah makan Ibu, kamu belum makan nasi, tapi saya sudah kenyang, saya sudah makan karbohidratnya adalah satu. Kalau saya dan dia merasa cukup gitu. Kalau saya, kamu belum makan nasi, belum makan. Begitu. Sorry sebentar, saya ada. Sebentar ya, sebentar. Oke, jadi itu teman-teman, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk mungkin untuk awalan kita presentasi kelompok hari ini, so far so good. I give you 2 thumbs to all the presenter grup yang presentasi hari ini. Saya kasih 2 jempol deh, semuanya sudah oke sekali dengan
presentasi kalian, materi yang disampaikan juga visualnya cukup menarik gitu ya, membuat orang mungkin satu aja untuk yang berikut, masukan saya kepada para presenter baik sekarang maupun di mata kuliah yang lain atau di kapan-kapan, presentasi menggunakan khususnya menggunakan slide seperti itu, kekuatan presentasi itu ada pada visual, bukan pada teks. Jadi sebisa mungkin untuk mempersingkat gitu ya, namanya juga presentasi itu kan pointers gitu ya, hanya poin-poin saja. Nah, kemudian penjelasan dari poin-poin itu yang baru kita sampaikan. Jadi bukan satu paragraf gitu terus ditempelkan terus dibaca gitu, bukan. Tapi ganti misalnya dengan satu gambar apa gitu, ada satu kata, satu kalimat gitu, selesai baru kita jelaskan kok maksudnya apa. Gitu dari saya. Ada yang ingin disampaikan guys? Belum saya tutup kelasnya. Oh iya, terima kasih kepada Mbak Aulia sebagai timer. Timer kita hari ini sangat persisten dan sangat disiplin ya dengan waktu. Terima kasih sekali. Minggu depan akan ada yang lain untuk saya minta sebagai timer, sebagai juru timer ya. Jadi siap-siap yang tidak presentasi dan tidak menanggapi akan saya tunjuk sebagai timer. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau tidak ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, saya akan menutup materi kita hari ini dengan mendengarkan adzan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Yes. Silakan kalau mau live.